Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Di video kali ini kita akan mengecek sebuah kerusakan pada komputer kawan. Nah jadi alangkah baiknya ya kalau komputer kita emang udah nggak nyala-nyala, lebih baik kita bongkar dulu seperti ini. Motherboard, prosesor, RAM semua terpasang, cuman kita taruh di atas meja seperti ini ya, supaya ngeceknya gampang. Kenapa? Karena kalau di dalam komputer itu sangat gelap ya, jadi saya ngerekamnya aja susah. Nah untuk itu, sebelum kita ngecek ini motherboard atau sesuatunya yang rusak di sini, alangkah baiknya kita menyiapkan sebuah speaker kawan. Nah ini namanya speaker buzzer ya, harganya 5 ribuan di toko komputer. Nah kalau kita mempunyai speaker buzzer seperti ini sangat berguna kawan. Jadi kalau kita pasang di motherboard ya, nih kita pasang nih, nanti dia itu akan berbunyi tit bip gitu kan. Ketika komputer baru dihidupkan, dia akan berbunyi. Nah, dengan bunyinya dia itu menandakan bahwa komputer kita berhasil booting ya, berhasil dan normal gitu kan. Nah, ini ceritanya komputer ada kerusakan, ceritanya komputernya ada kerusakannya kawan ya. Jadi nanti ketika kita nyalakan, nih kita nyalakan ya, kita mau ngejumper nih. Jadi kalau ketika kita nyalakan seperti ini, biasanya komputer itu tidak mau ngebip. Nah, ini ceritanya bunyi ya, bip. Keyboard berkedip tadi ya. Nah ini cuman semisal doang ya, ini sebagai contoh aja bagi kalian yang komputernya mati di rumah dan kalian bingung bagaimana caranya bang untuk ngeceknya satu-satu. Nah di sini kita mau ngajarin. Kalau komputer seperti tadi biasanya itu normal ya. Nih bahkan kalau kita jumper di bagian restart, tadi kan kita ngejumper di bagian front panel sini ya nih, di bagian power. Nah kalau sekarang kita jumper di bagian restart nih, sampingnya power, biasanya dia akan ngulang juga. Nah tuh ya, bip. Ini berarti normal. Nah karena ini skenario-nya ceritanya ini komputer rusak, maka yang pertama kita matikan dulu. Oke. Nah ini by the way semuanya udah terhubung dengan listrik ya, dan juga ini komputernya sudah di grounding listriknya. Jadi kita bisa dengan aman nyolok si komponen kita. Jadi kalau kalian rumahnya nggak di grounding, saran saya kalian harus cabut dulu ya. Ini cabut kabel power supply cabut, baru kalian ngutak-ngatik komputernya. Nah ini VGA udah dicabut ya. Sebenarnya sih pada beberapa kasus kebanyakan komputer nggak nyala itu cuman gara-gara si RAM. Biasanya RAM-nya ada yang rusak, mati atau kotor ya. Nah sekarang kita mau ngetes lagi. Ceritanya ini komputer nggak nyala gara-gara rusak ya. Jadi ini prosedurnya yang mesti kita cek gitu kan. Nah kita nyalakan lagi. Kita jumper di sini. Ini keyboard. Bip. Nah ketika tadi bunyi bip, si keyboard nyala ya, ngedip ya. Nah tuh. Sekarang cuman nyala di bagian unlock. Ini by the way keyboardnya kita cuman pakai PS2 aja ya. Jadi ini keyboardnya bukan keyboard USB. Nah kita nggak pakai ini display monitor ya. Jadi kita nggak pakai colok ke monitor. Ya sebenarnya kalau kita nggak masang harddisk, ini kan nggak pakai harddisk nih, nggak pakai harddisk. Biasanya dia akan stuck di bagian BIOS. Kalau kita colok ke monitor dia akan nggak ada booting gitu kan, nggak ada bootable mode gitu. Nah oke. Nah sekarang kita sebagai contoh aja, kita CTRL, ALT, delete. Nah ini sebenarnya kalau pakai monitor dengan cara seperti ini sama aja merestart gitu kan. Kita bisa lihat, nah tuh dia ngedip ya tadi ya. Nah tuh tadi kita restart dari front panel dia berhasil, kita restart dari CTRL ALT delete dia juga berhasil. Nah juga kalau kita langsung matikan seperti ini di bagian front panel depan, nah komputer langsung mati kawan. Jadi si kipasnya itu kita nggak usah ngejumper sampai 5 detik 10 detik supaya dia mati. Ini langsung mati. Artinya komputer dalam kondisi sehat. Nah kalau kalian komputernya dilepas VGA masih nggak nyala juga, kalian bisa melepas RAM satu-satu ya. Nah jadi ceritanya ini RAM-nya kotor. Kalian bersihkan ya. Ininya kalian bersihkan pakai penghapus. Lubang ininya bisa kalian bersihkan pakai kertas atau amplas ya. Nah ceritanya udah dibersihin nih. Saran saya kalau kalian udah ngebersihin RAM ya, pasang dulu satu unit, pasang dulu satu keping, pasang di sebelah sini, lalu kalian bootingin lagi. Nah kalian booting seperti ini ya, kalian booting seperti ini. Tunggu sampai komputer nyala, bip.
Wah bang, komputer saya udah nyala bang. Bagus, kalau dengan cara seperti ini komputer kalian udah nyala, berarti kerusakan cuma ada di bagian RAM gitu kan. Nah kalau komputernya nggak nyala juga, misalnya kita matikan ya. Nah bentar nih, ini sekali klik langsung mati tuh ya. Anggaplah komputer kalian nggak nyala, berarti kan kalian harus ngejemper selama 5 detik nih, sehingga komputer mati. Nah kalian bisa pindahkan RAM ini, cabut pindah ke sini. Nah ketika RAM ini udah cabut pindah ke sini dan kalian nyalakan lagi, ternyata masih nggak nyala juga. Bang nggak nyala juga bang, RAM-nya dipindahin. Nah sekarang gantian, RAM yang ini kalian pasang ya kan, kalian pasang di slot tertentu kan, di slot sebelah sini gitu. Nanti kalian tes lagi apakah komputernya nyala atau enggak. Nah sekarang untuk RAM kita cuma masang sebelah kanan aja ya. Tadi kan sebelah kiri udah. Nah sebelah kanan aja sekarang kita pasang. Pokoknya intinya kalian tukar-tukar nih RAM. Jadi RAM yang tadi satu keping ini, nah ini nyala ya bib. Jadi RAM yang tadi satu keping di kiri kalian tukar-tukar ke kiri ke kanan, masih nyala atau enggak. Kalau enggak nyala juga kemungkinan RAM ini mati. Dan dengan catatan lubangnya sudah dibersihkan dan pin-pin RAM-nya sudah dibersihkan ya kawan ya. Nah terus misalnya anggaplah ini bang masih mati bang, sekarang kalian cabut, kalian matikan ya. Nanti si RAM ini kalian pindahkan ke bagian sini nih, ke bagian kiri. Dan seandainya nggak nyala juga, sekarang kalian nyalakan motherboard tanpa RAM. Nah jadi hanya seperti ini ya, hanya motherboard, prosesor, power supply ya, dan speaker buzzer untuk dia ngasih tahu, dan keyboard. Nah sekarang kita nyalakan komputer tanpa RAM seperti ini ya, kita jumper di bagian front panel. Nah kalau seandainya motherboardnya nyala, antara motherboard dan prosesor itu terhubung dengan baik, tidak ada pin-pin motherboard, pin-pin prosesor yang terhalang karat, terhalang kotoran gitu kan. Nah maka motherboard dengan speaker buzzer dia akan ngasih tahu ke kita seperti ini ya. Nah kalau dia bunyi seperti ini artinya motherboard dan prosesor itu dalam kondisi tertempel sempurna kawan ya. Berarti biasanya cuma di RAM-nya aja nih seperti ini ya. Oke, nah sekarang karena ini nggak ada RAM-nya, biasanya kalau kita jumper sekali doang dia nggak mau mati kawan. Jadi sekarang kita ngejumpernya sekitar 5 detik sampai dia bener-bener mati. Oke, belum. Kirain udah mati. Nah, sekarang udah mati ya. Nah, kalau kasus seperti ini berarti yang motherboard sama prosesornya nggak ada masalah kawan. Nah, sekarang kita mau bongkar juga. Bongkar di bagian prosesor. Anggaplah ini nggak nyala juga ya. Nah, kalau nggak nyala seperti ini lebih gawat. Kenapa saya bilang lebih gawat? Kemungkinan sekarang lebih gede ruginya kita. Kemungkinannya antara motherboardnya yang mati atau si power supply-nya kita udah mati atau loyo ya. Terkadang power supply juga udah mati atau udah loyo, dia masih kuat muter kipas prosesor, tapi dia nggak kuat ngangkat sampai BIOS. Kadang ada yang cuman sekedar sampai BIOS lalu restart sendiri, ada sepengalaman saya. Nah sekarang kita cabut nih ya heatsinknya, lalu kita nyalakan lagi si komputernya. Nah biasanya dengan kondisi seperti ini, anggaplah ini nggak bunyi ya, kita bisa tempelkan tangan kita ke dalam prosesor. Nah kalau dia itu panas banget ya sampai tangan kita nggak kuat megangnya, berarti itu bener-bener ini ya, bener-bener tidak bermasalah. Biasanya tidak bermasalah di bagian power supply gitu kan. Sebagaimana kalau kita nyabut di bagian power pin di sini, lalu kita nyalakan di bagian power supply, ini barusan saya cabut ya, ini seperti ini. Biasanya saya untuk mengetahui apakah power supply-nya ngaco, power supply udah rusak, loyo atau mati, biasanya saya cabut si power pin gitu kan. Nah biasanya tanpa dicabut power pin juga dari pegang di sini udah kerasa kalau ininya panas, bukan anget ya, bener-bener panas sampai kita nggak bakal sanggup buat megangnya karena saking panasnya. Biasanya power supply-nya itu masih bisa gitu, masih normal, tapi nggak kemungkinan power supply-nya udah ngaco gitu, ada beberapa volt yang mati gitu kan.
Nah, seperti itu. Nah, sekarang misalnya ini udah kita ngecek nih, masih nggak nyala juga, kita bingung. Kita padahal kita pakai power supply yang bagus. Kita udah pakai power supply baru misal, masih nggak nyala juga nih. Bang, kemungkinan motherboard bang. Bang, kemungkinan prosesor. Dalam kasus saya ya, seumur-umur saya megang komputer, saya baru nemuin 1 kasus atau 2 kasus kalau nggak salah, prosesor yang mati. Itu mungkin karena konslet ya. Nah, kebanyakan itu motherboardnya yang mati. Prosesor itu umurnya sangat panjang ya, mungkin 10 tahun, 15 tahun ini masih hidup nih. Tapi biasanya motherboard yang kena, motherboard yang udah rusak biasanya. Nah, untuk itu sekarang kita bongkar di bagian prosesor ya. Nih, masih kondisi nyala ya. Jadi saran saya walaupun sudah di grounding, untuk di bagian prosesor kita cari aman aja. Ini kita cabut dulu listriknya. Nah, di bagian prosesor kita bisa lepas prosesornya dan kita bisa bersihkan antara pin yang ada di dalam motherboard seperti ini dan pin yang ada di prosesor. Anggap misalnya ini nggak nyala, dan ini cara terakhir ya. Ini cara terakhir, metode terakhir untuk mengecekkan apakah yang rusak di bagian power supply, motherboard atau prosesor. Dan menurut saya kemungkinan prosesor rusak itu sangat kecil ya, kalau bukan karena konslet. Nah, sekarang kita akan membersihkan si pin yang ada di sini dan kita akan membersihkan pin yang ada di prosesor. Ceritanya ya. Oke kawan, jadi untuk membersihkan prosesor kita bisa menggunakan amplas dan juga penghapus ya kawan ya. Jadi ini amplasnya amplas halus ya, bukan amplas kasar. Jadi menggunakan amplas yang halus, kalian bisa amplas ya dengan kencang di sini. Ini ceritanya lagi dibersihkan ya. Nah, nanti di amplas tekan sampai gosok-gosok sampai bersih. Nah, nanti kalau sudah bersih, kalian hapus pakai penghapus supaya dia benar-benar licin lagi gitu kan. Nah, jadi si permukaan tembaganya ini akan tergores ya dengan si amplas sehingga dia bakal mengkilap lagi gitu kan. Sehingga tidak ada karat atau kotoran yang menghalangi pin yang ada di motherboard supaya tertempel dengan pin yang ada di prosesor. Nah, mungkin kalian bilang, "Bang, abang ngada-ngada ya bang? Abang ngarang ya bang?" Enggak. Pada kasus contoh ya. Pada kasus contoh seperti ini, ketika prosesor atau pin yang ada di motherboard kotor, nggak nempel, itu biasanya disebabkan oleh, nih pengalaman saya, disebabkan oleh kipas. Kadang orang udah tahu kipas yang getar ya, ini kan kipas normal ya. Kipas yang ngegeter, diantepin baik, udah kipas yang ngegeter, keset ya. Bukannya dikasih minyak di sini seperti di video yang lalu, malah didiemin baik. Nah, lama-lama ini karena ini mungkin kena getaran ya. Mungkin di sini istilahnya kalau dalam orang listrik apa ya, kayak nggak nempel gitu, kayak arus pendek atau apa gitu ya. Jadi sehingga di sini ada cemong yang diakibatkan oleh listrik gitu kan. Nah, bisa kan kalau kalian lihat, kalau listrik itu tidak tertempel sempurna kan dia bakal ada mengkilap biru gitu ya. Nah, mungkin tebakan saya itu ini akan cemong gara-gara tergetar oleh si fan prosesornya gitu kan. Nah, jadi saya nggak bohong demi Allah ya, ini biasanya kasus seperti ini terjadi karena si kipas prosesornya itu sudah aus, sudah getar, tapi orang itu tetap membiarkan gitu kan. Dan satu lagi, mungkin kasus seperti ini terjadi pada soket-soket yang udah tua ya. Mungkin di atas 10 tahun. Ini kan udah 10 tahun lebih, 12 tahun ini soket. Soket-soket tua, prosesor jadul, motherboard jadul gitu kan, yang masih dipakai baik. Mungkin faktor usia juga bisa gitu kan. Karena mungkin sudah saking tuanya, sudah berkarat-karat ya, sudah kotor, tidak pernah dibersihkan. Terjadilah seperti ini. Terjadilah komputer tidak menyala dikarenakan pin motherboard dengan pin prosesor itu tidak tertempel sempurna gitu kan. Nah, jadi ini juga sama seperti yang tadi. Jadi si pin prosesor ini yang ada di motherboard kita bersihkan dengan amplas. Tapi sangat hati-hati. Ini tidak bisa sembarang dilakukan oleh pemula ya. Karena kalau pemula biasanya akan bengkok. Jadi kalau masalahnya udah di motherboard seperti ini, saran saya kalau kalian nggak mau motherboard kalian rusak, kalian bawa ke tukang servis. Kalau dia tukang servis berpengalaman, pasti tahu apa yang saya maksud. Pasti mungkin dia pernah mengalami gitu kan. Ada pin yang bengkok lah gara-gara orang salah masang, atau pin yang cemong kotor gara-gara saking tuanya, gara-gara mungkin kasusnya fan gegetar gitu kan. Nah, ini kalau kita mau ngegeser ini harus sesuai dengan bengkokan pinnya.
ini kan pindah ke kanan ya, ke kanan seperti ini. Kita harus menggunakan amplas halus yang kita geser ke kanan gitu kan. Jangan sampai kalau kita lawan arah nanti pinnya akan nyangkut dan bengkok. Kalau bengkok kita biarin aja, nggak kita lurusin, lalu kita pasang ini prosesor ke sini, kita jepit, nanti dia akan patah dan motherboard kita akan cacat, sehingga motherboard kita rusak selamanya, nggak bisa dipakai lagi. Nah, jadi kita bersihkan seperti ini ya. Ini sebagai contoh aja, kita bersihkan semuanya. Nah, ini menggunakan amplas, tapi untuk prosesor saya sangat menyarankan jangan terlalu kencang-kencang ya. Pelan-pelan aja, halus-halus. Hati-hati jangan sampai ada yang tersangkut. Nah, ini wallahi demi Allah saya nggak ngarang-ngarang. Memang ini ada beberapa kasus walaupun presentasinya kecil di mana motherboard itu tidak tertempel dengan si prosesor karena terhalang kotoran dan terhalang karat gitu. Nah, ini anggaplah udah bersih ya. Jadi kita bisa bersihkan juga pakai koas. Sekali lagi, kalau kita ngebersihin lubang sini, ini nggak bisa sembarangan ya. Jangan kita tarik ke bagian lawan arah si bengkokannya ya. Nanti dia akan tersangkut. Nah, karena dia bengkokannya ke kanan bawah, jadi kita ngusapin ke kanan bawah terus ya. Oke. Nah, kalian juga bisa menggunakan penghapus ya untuk make sure dia itu bener-bener bersih, nggak ada kotor-kotoran. Sama pelan-pelan, karena ini sering saya gunakan, cara ini yang sering saya gunakan dari zaman dulu ya. Tiap ada kasus seperti ini. Dan menurut saya ini worth it. Dan menurut saya ini work gitu kan, work. Jadi dengan cara seperti ini tuh berhasil gitu cara saya. Mungkin bakal ada komentar dari YouTuber gede yang udah subscriber jutaan, ratusan ribu, puluhan ribu, "Alah, ini abang ada aja ini." Ya karena mungkin lu ya belum pernah ngerasain. Mungkin lu belum pernah ngalamin kasus seperti ini gitu. Kalau ada, tapi biasanya kalau YouTuber gede apalagi udah pengalaman pasti tahu apa yang saya maksud. Nah, oke. Jadi kalau kita udah yakin ya ini bener-bener bersih antara pin dan prosesor dengan pin yang ada di motherboard, kita bisa pasang lagi nih prosesornya. Ya, ini bisa pasang, hati-hati ya, jangan sampai digoyang-goyang. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Tuh ya, sudah digoyang, lalu kita tutup lagi, kita jepit lagi. Nah, ini videonya mungkin akan kepanjangan ya, tapi mohon maaf apabila kalian masih nonton saya ngomong yang lantur, saya ngomong kecepatan. Nih, lalu kita pasang lagi si power untuk prosesornya ya. Lalu untuk RAM kita pasang sebelah aja dulu. Ini takutnya kena debu ya RAM-nya ya. Kita bersihkan dulu RAM-nya. Nih. Ini videonya tanpa saya potong ya, biar kalian kira saya nggak bohong. Nah, ini sudah bersih ya. Anggap saja ini udah bersih. Oke. Nih, sekarang kita pasang ya RAM-nya. Videonya nggak akan kita cut untuk yang di bagian sini, biar kalian nggak percaya, biar kalian percaya saya nggak bohong gitu kan. Lalu di bagian pin motherboard kita pasang lagi. Biasanya kan orang-orang itu masih ada gitu yang nyinyir, "Bang, lu bohong ya bang, demi konten lu nipu bang." Enggak guys, ini demi Allah guys. Ada kasus seperti ini. Mungkin bagi kalian yang nggak percaya, silakan tanya ke orang-orang yang udah pengalaman gitu ya kan di bidang komputer. Oh, ini buzzernya kita colokin dulu ya. Sip. Nah, sekarang udah dipasang ya. Ini videonya tanpa dipotong. Sekarang kita mau nyalakan lagi. Ini keyboard ya. Nah, tanpa kipas ya. Oke, dan dia bunyi lagi bip. Saya kira bakal nggak nyala. Nyala ya. Sekarang kita matikan lagi. Nah, mati ya. Nah, mungkin tadi ketika proses pelepasan kayak dia mungkin mengenali lagi ya untuk chipnya di bagian BIOS. Sekarang kita nyalakan lagi. Nah, berarti sekarang udah normal. Jadi kalau tadi mungkin komputer kalian nggak nyala, lalu dengan menggunakan cara seperti ini komputer kalian nyala lagi, ya mungkin kemungkinannya di sini masalahnya di bagian prosesor dan motherboard gitu. Jadi tapi kalau kalian sudah melakukan hal ini tapi komputer kalian gak nyala juga, ya udah, daripada kalian pusing, kalian gak tahu yang rusak di mana, mendingan kalian bawa ke toko komputer, "Bang, komputer saya rusak, benerin," gitu kan. Mungkin nanti ada yang diganti, motherboard lah yang diganti, RAM lah yang diganti, atau power supply yang mati gitu kan.
Jadi mungkin segini aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya yang sedang belajar ngebenerin komputer kawan. Jadi mohon maaf apabila saya ngomong ngelantur, mohon maaf apabila saya ngomong kecepatan ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.